Biadabnya suamiku, katanya pamit ada dinas keluar kota. Namun saat aku tak sengaja mampir ke kosan sahabatku, aku justru sedang melihat dia asyik bercumbu suamiku yang hanya memakai kolor saja. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Pagi itu sama seperti pagi-pagi lainnya. Setidaknya begitu yang Nania rasakan. Embun tipis masih menempel di kaca jendela kamar mereka, membiaskan cahaya matahari yang baru merangkak naik menjadi butiran-butiran pelangi kecil. Nania menggeliat pelan, merasakan hangat tubuh Mas Bagas di sampingnya. Lengan suaminya itu melingkar di pinggang Nania, sebuah kebiasaan yang tak pernah berubah sejak mereka menikah 3 tahun lalu. Nania tersenyum dalam kantuk. Inilah surga dunianya. Surga kecil yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Dan kini ia nikmati setiap detiknya. Rumah ini, sebuah hunian mungil di pinggir kota, adalah saksi bisu perjuangan Nania. Ia ingat betul bagaimana ia bekerja lembur hampir setiap hari selama 5 tahun di perusahaan konstruksi tempatnya bekerja. Nania merelakan waktu kumpul bersama teman-teman, menahan keinginan untuk membeli barang-barang mewah, semua demi satu tujuan, memiliki tempat yang bisa disebut rumah. Saat Nania akhirnya dipromosikan menjadi manajer proyek, hal pertama yang dilakukannya adalah membayar uang muka rumah ini. Bagas, yang saat itu masih menjadi pacarnya, memeluk Nania erat di depan kantor agen properti. Matanya berkaca-kaca, dan dia berbisik, "Kamu wanita terhebat yang pernah aku kenal, Nia." Kata-kata itu menjadi bahan bakar bagi Nania. Ia merasa semua pengorbanannya terbayar lunas. Setelah mereka menikah, Nania mendorong Bagas untuk berhenti dari pekerjaannya yang gajinya tak seberapa dan memulai usaha sendiri. Sebuah kedai kopi kecil, impian Bagas sejak lama. Tentu saja, sebagian besar modalnya berasal dari tabungan Nania. Tapi Nania tidak pernah mempermasalahkannya. Melihat Bagas bersemangat menata biji kopi atau bereksperimen dengan resep baru adalah kebahagiaan tersendiri baginya. Bagi Nania, uang bisa dicari, tapi senyum di wajah suaminya adalah segalanya. Nania melepaskan pelukan suaminya perlahan, berusaha tidak membangunkannya. Ia beranjak ke dapur. Aroma kopi yang menguar dari mesin pembuat kopi otomatis menjadi melodi pembuka harinya. Sambil menunggu kopi siap, Nania mulai menyiapkan sarapan. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, kesukaan Mas Bagas. Semua harus sempurna, karena hari ini suaminya itu akan berangkat untuk perjalanan dinas ke Surabaya. Katanya ada pameran kopi terbesar se-Asia Tenggara yang harus ia hadiri untuk mencari inspirasi dan pemasok baru. Nania bangga pada Bagas, pada semangatnya untuk memajukan usaha mereka. Ya, usaha mereka. Begitu Nania selalu menganggapnya. Sayang, wanginya sampai ke kamar. Suara serak Mas Bagas membuyarkan lamunan Nania. Dia sudah berdiri di ambang pintu dapur, mengucek matanya. Dia hanya mengenakan celana boxer hitam. Tubuhnya yang tegap, meski sedikit membuncit di bagian perut, selalu berhasil membuat jantung Nania berdebar. "Selamat pagi, Mas. Sini, sarapannya sudah hampir siap," kata Nania sambil tersenyum. Dia berjalan mendekat dan memeluk Nania dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Nania. "Kamu memang istri paling pengertian di dunia. Aku pasti bakal kangen banget masakan kamu selama di Surabaya." Nania tertawa kecil. "Baru juga mau berangkat. Sudah bilang kangen. Makanya di sana jangan lupa makan. Jangan cuma minum kopi terus. Aku siapkan vitamin juga nanti di tasmu." Mereka sarapan sambil mengobrol ringan. Bagas bercerita tentang betapa pentingnya pameran ini, tentang peluang-peluang baru yang bisa terbuka untuk kedai kopi mereka. Nania mendengarkan dengan saksama, sesekali menimpali dengan pertanyaan atau saran. Ia merasa menjadi bagian penting dari mimpi suaminya, dan perasaan itu membuatnya melambung. Setelah sarapan, Nania membantunya menyiapkan barang-barang terakhir yang perlu dimasukkan ke dalam koper. Saat itulah matanya tertuju pada sebuah kaos oblong yang terlipat rapi di atas tempat tidur. Kaos itu berwarna abu-abu tua, sudah sedikit pudar warnanya. Di bagian depannya ada sablonan gambar 2 stik figur sederhana yang sedang bergandengan tangan di bawah bulan.
Di bawahnya ada tulisan kecil, "Kamu dan aku, cukup." Itu adalah kaos pertama yang Nania belikan untuknya dengan gaji pertamanya. Jauh sebelum Nania mapan seperti sekarang. Kaos itu menjadi saksi awal perjalanan mereka. Mas Bagas sangat menyayanginya. Dia selalu bilang kaos itu membawa keberuntungan. Dia sering memakainya saat tidur atau saat bersantai di rumah. Melihatnya terlipat rapi untuk dibawa pergi. Hati Nania menghangat. Dia bahkan membawa serta kenangan mereka dalam perjalanan bisnisnya. Kaos kesayangan dibawa juga. Tanya Nania sambil melipat ke meja Bagas. Dia menoleh dan tersenyum. Tentu saja. Ini jimat keberuntunganku. Kalau pakai ini, aku selalu merasa kamu ada di dekatku. Nania mendekat dan merapikan kerah kemeja yang akan Bagas kenakan. 3 hari saja ya, Mas. Jangan nambah-nambah. Rumah sepi kalau nggak ada kamu. Iya, sayang. Kamis malam aku sudah di rumah lagi. Kok? Nanti aku bawakan oleh-oleh kopi paling enak dari sana. Janjinya sambil mengecup kening Nania. Selain Mas Bagas, ada satu orang lagi yang sangat berarti dalam hidup Nania. Ranti, sahabatnya sejak mereka sama-sama merantau ke kota ini. Mereka pernah berbagi kamar kos sempit, berbagi mie instan di akhir bulan, dan berbagi mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Nasib Nania ternyata lebih beruntung. Karirnya menanjak. Sementara Ranti masih sering berpindah-pindah pekerjaan. Setahun terakhir ini, dia bilang sedang tidak bekerja dan fokus mencari lowongan yang lebih baik. Nania tahu betul bagaimana rasanya tidak punya uang. Maka dari itu, tanpa diminta pun Nania sering membantunya. Ia yang membayarkan uang sewa kos Ranti setiap bulan. Nania sering mentransfer sejumlah uang untuk biaya makan sahabatnya itu. Saat Ranti bilang butuh laptop untuk melamar kerja secara online, Nania membelikannya yang baru. Nania tidak pernah merasa terbebani. Ranti adalah saudari yang tak sedarah baginya. Membantunya adalah sebuah kewajaran. Mas Bagas pun sangat mendukung keputusan Nania untuk membantu Ranti. Dia selalu berkata, "Kamu baik sekali, Nia. Rezekimu lancar juga karena kamu gak pernah pelit sama orang lain, terutama sahabatmu sendiri." Dia juga akrab dengan Ranti. Mereka sering bercanda bersama saat Ranti main ke rumah. Terkadang, saat Nania sibuk dengan pekerjaan, Mas Bagas yang mengantarkan makanan atau barang ke kos Ranti. Nania bersyukur memiliki suami dan sahabat yang bisa akur dan saling mendukung. Mereka berdua adalah pilar kekuatannya. Setelah mengantar Mas Bagas ke depan gerbang, melihat taksi online yang dipesannya menjauh hingga hilang di tikungan jalan, Nania kembali masuk ke dalam rumah. Suasana tiba-tiba terasa lengang. Kehangatan yang tadi pagi terasa pekat kini menguap, menyisakan kesunyian. Nania menatap sekeliling rumahnya. Perabotan yang tertata rapi, foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding, dapur bersih tempatnya menyiapkan cinta setiap pagi. Ini semua adalah buah dari kerja kerasnya. Surga dunianya. Nania menarik napas dalam-dalam, berusaha mengenyahkan rasa sepi yang mulai merayap. Ini hanya 3 hari. Ia harus menyibukkan diri. Nania pun bergegas bersiap ganti untuk berangkat ke kantor. Mencoba fokus pada tumpukan pekerjaan yang sudah menanti. Ia tidak tahu bahwa surga yang dibanggakannya ini, fondasinya ternyata dibangun di atas kebohongan yang paling busuk, dan sebentar lagi akan runtuh berkeping-keping. Hari pertama tanpa Mas Bagas terasa berjalan sangat lambat. Di kantor, Nania mencoba menenggelamkan diri dalam tumpukan dokumen dan rapat-rapat yang tak ada habisnya. Biasanya, sesibuk apapun, ia akan menemukan pesan singkat dari Bagas di sela-sela waktu. Sekadar bertanya, "Sudah makan siang?" Atau mengirim foto konyol untuk membuatnya tertawa. Tapi hari ini, ponsel Nania hening. Hingga jam makan siang tiba, tak ada satupun notifikasi darinya. Nania mencoba berpikir positif. Mungkin Bagas sangat sibuk di pameran. Mungkin sinyal di sana buruk. Ia mengambil ponselnya dan memutuskan untuk meneleponnya lebih dulu. Panggilan pertamanya langsung dialihkan ke pesan suara. Nania mengerutkan kening. Tidak biasanya seperti ini. Ia mencoba lagi. Kali ini nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya dimatikan.
Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk. Maaf sayang, lagi di tengah presentasi penting. Nanti Mas telepon balik ya. I love you. Nania membaca pesan itu berulang kali. Entah kenapa, kalimatnya terasa dingin dan formal. Tidak seperti gaya Mas Bagas biasanya. Tapi sekali lagi, Nania menepis perasaan aneh itu. Kenapa dirinya ini terlalu berlebihan? Suaminya sedang bekerja keras untuk masa depan mereka. Dan Nania malah curiga tidak jelas. Ia membalas pesannya dengan singkat. Oke Mas, semangat ya. Jangan lupa makan siang. Love you too. Sore harinya, saat perjalanan pulang, Nania kembali mencoba meneleponnya. Kali ini panggilannya tersambung. Nania sudah siap mendengar suara suaminya yang riang. Mungkin bercerita tentang betapa hebatnya pameran itu. Halo, sayang. Sapanya. Namun, suaranya terdengar berisik. Banyak suara orang lain di latar belakang. Halo, Mas. Lagi di mana? Kok ramai sekali? Tanya Nania, sedikit berteriak agar suaranya terdengar. Masih di pameran. Ini baru selesai sesi terakhir. Ramai banget. Nia, kamu gak akan percaya. Aku ketemu banyak banget pemilik kedai kopi terkenal. Jawabnya dengan nada antusias yang dibuat-buat. Setidaknya, begitulah yang Nania dengar. Ada sesuatu yang janggal dalam intonasinya. Wah, bagus dong. Dapat banyak kenalan baru. Ya? Sudah makan? Sudah tadi. Ini mau langsung balik ke hotel. Mau istirahat. Capek banget. Besok pagi-pagi sudah harus ke sana lagi. Oh, ya sudah. Istirahat yang cukup ya. Mas, jangan sampai sakit. Iya, sayang. Kamu juga. Sudah dulu ya. Ini sinyalnya putus-putus. Nanti malam aku telepon lagi sebelum tidur. Dah. Panggilan itu berakhir begitu saja. Begitu cepat. Nania duduk terdiam di dalam mobil, menatap jalanan macet di depannya. Perasaan tidak enak itu kembali datang. Kali ini lebih kuat. Ada yang salah. Instingnya berteriak. Tapi logikanya berusaha membungkamnya. Dirinya ini hanya lelah dan kesepian. Itu saja. Sesampainya di rumah, kesunyian menyambut Nania seperti tamparan. Ia menyalakan semua lampu, berharap terang bisa mengusir resah di hatinya. Ia memasak makan malam hanya untuk dirinya sendiri, sesuatu yang jarang sekali dilakukannya. Biasanya, ia akan makan bersama Mas Bagas, atau jika suaminya itu pulang telat, Nania akan menunggunya. Makan sendirian di meja makan yang besar terasa sangat menyedihkan. Untuk mengusir sepi, Nania memutuskan untuk menelepon Ranti. Ia ingin mendengar suara sahabatnya. Mungkin berkeluh kesah sedikit tentang perasaannya yang tidak karuan. Halo, Ran. Lagi ngapain? Sapanya saat panggilan tersambung. Mia. Gak lagi ngapa-ngapain. Nih, cuma nonton TV di kos. Kenapa? Tumben telepon malam-malam. Jawab Ranti. Suaranya terdengar ceria seperti biasa. Gak apa-apa. Lagi gabut aja di rumah. Mas Bagas kan lagi ke Surabaya. Jadi sepi banget. Oh iya, dia jadi berangkat ya? Bagus deh. Biar usahanya makin maju. Kamu jangan sedih gitu. Anggap aja lagi me time. Kapan lagi coba bisa nonton drama Korea sepuasnya tanpa diganggu? Gurau Ranti. Nania tertawa kecil. Ranti selalu tahu cara menghiburnya. Bisa aja kamu. Ran, besok kamu ada acara nggak? Besok? Kayaknya nggak ada. Deh, paling cuma mau kirim-kirim lamaran kerja lagi lewat email. Kenapa emangnya? Makan siang di luar. Yuk, nanti aku jemput ke kos MU. Terus kalau kamu mau, kamu bisa nginap di rumahku. Temani aku, daripada aku sendirian. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. Sedikit lebih lama dari biasanya. Wah, nginap? Aduh, gimana ya? Nia, bukannya aku nggak mau. Tapi kamar kosku lagi berantakan banget. Aku malu kalau kamu lihat. Makan siang aja gimana? Suara Ranti terdengar sedikit gugup. Ya ampun, Ran.
Kita kan sudah kayak saudara. Ngapain malu sama aku? Lagian kita kan mau ke rumahku. Bukan mau beres-beres kos MU. Sudahlah. Pokoknya besok aku jemput jam 12 ya. Sekalian aku mau bawain kamu beberapa lauk dari rumah. Tadi aku masak kebanyakan. Kembali hening sejenak. Nia, jangan repot-repot. Aku nggak enak sama kamu. Kamu kan capek kerja. Besok makan di luar aja, ya? Soal nginapnya, lain kali aja, janji. Ranti terdengar memaksa, menolak tawaran Nania dengan cara yang tidak seperti biasanya. Biasanya, dia akan langsung setuju dengan antusias. Kok kamu aneh, sih? Ya sudah kalau nggak mau nginap. Tapi aku tetap mau mampir ke kos MU. Ada sesuatu yang mau aku kasih langsung ke kamu. Sudah lama mau ku kasih. Tapi lupa terus. Pokoknya besok siang aku ke sana. Titik. Putus Nania akhirnya. Merasa sedikit kesal dengan penolakan sahabatnya yang tidak jelas. Ya sudah kalau kamu maksa. Jam 12. Ya? Ok deh. Aku tunggu. Jawab Ranti pasrah. Setelah panggilan itu berakhir, perasaan Nania menjadi semakin tidak karuan. Penolakan Ranti terasa aneh. Firasat buruknya semakin menjadi-jadi. Apa yang mereka sembunyikan? Kenapa Ranti terdengar begitu panik saat Nania bilang mau datang ke kosnya? Malam itu, Nania menunggu telepon dari Mas Bagas seperti yang ia janjikan. Jam 10, jam 11, hingga tengah malam, ponselnya tetap diam. Nania mengiriminya beberapa pesan, menanyakan apakah dia sudah tidur. Semua pesan itu hanya terkirim. Centang 1. Mungkin dia ketiduran karena kelelahan. Nania mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ia mematikan lampu kamar dan mencoba untuk tidur. Namun matanya tak mau terpejam. Pikirannya melayang kemana-mana, merangkai serpihan-serpihan kejanggalan yang terjadi seharian ini. Panggilan telepon yang singkat, pesan yang dingin, penolakan Ranti yang aneh. Semua terasa saling terhubung, membentuk sebuah pola mengerikan yang tak berani ia bayangkan. Pagi harinya, Nania terbangun dengan kepala pusing karena kurang tidur. Ia memeriksa ponsel, berharap ada pesan atau panggilan tak terjawab dari Mas Bagas. Nil, hanya ada pesan selamat pagi dari grup kantor. Rasa cemas mulai menggerogoti logikanya. Ada dorongan kuat untuk memesan tiket pesawat dan menyusulnya ke Surabaya, untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi Nania menahannya. Ia akan terlihat seperti istri gila yang posesif. Nania berangkat kerja dengan perasaan hampa. Sepanjang pagi, ia tidak bisa fokus. Pikirannya terus tertuju pada Mas Bagas dan Ranti. Jam makan siang akhirnya tiba. Inilah saatnya. Nania akan datang ke kos Ranti. Ia akan melihat dengan matanya sendiri bahwa semua kecurigaannya ini hanyalah omong kosong. Buah dari imajinasinya yang terlalu liar. Nania membawa sebuah tas berisi beberapa baju dan barang lain yang sudah tak terpakai. Barang yang rencananya akan diberikannya pada Ranti. Itu menjadi alibinya. Ya, ia butuh alibi. Bahkan untuk mengunjungi sahabatnya sendiri. Betapa kacaunya pikiran Nania saat itu. Perjalanan menuju kos Ranti terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Nania. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya yang memegang kemudi terasa dingin dan berkeringat. Nania memarkir mobilnya agak jauh dari kos sahabatnya itu. Lalu berjalan kaki. Dari kejauhan, ia bisa melihat bangunan 2 lantai dengan cat yang sudah kusam itu. Kos Ranti ada di lantai bawah. Kamar nomor 7. Semakin dekat Nania melangkah, semakin berat napasnya. Ia berhenti sejenak di depan pintu kamar Ranti yang berwarna coklat tua. Nania menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran di dadanya. Ini Ranti, sahabatnya. Tidak mungkin ada hal buruk di dalam sana. Nania hanya paranoid. Ia mengangkat tangan, bersiap untuk mengetuk. Namun, sebelum buku jarinya menyentuh permukaan kayu itu, Nania menyadari sesuatu. Pintunya tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang terbuka, cukup untuk mengintip ke dalam. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Nania mendekatkan matanya ke celah itu. Dan saat itulah, dunianya berhenti berputar.
Waktu seakan berhenti. Detik-detik yang tadinya berlari kini merangkak. Meregang menjadi keabadian yang menyiksa. Di celah pintu yang sempit itu, Nania melihat sebuah pemandangan yang seharusnya tidak ada. Sebuah realitas alternatif yang merobek logika dan meremukkan hatinya. Kamar kos Ranti, yang selalu ia bayangkan sebagai tempat sederhana dan sedikit berantakan, kini tampak seperti panggung sebuah drama pengkhianatan yang paling menjijikan. Lantai keramik putihnya dipenuhi barang-barang yang berserakan. Bungkus makanan ringan, beberapa majalah wanita, dan pakaian kotor yang menumpuk di sudut. Di atas meja kecil di samping tempat tidur, laptop yang Nania belikan untuk Ranti tergeletak terbuka. Layarnya memantulkan cahaya dari jendela. Ironis, alat yang ia berikan agar sahabatnya bisa membangun masa depan, kini menjadi saksi bisu dari kehancuran masa depan Nania sendiri. Namun, bukan kekacauan itu yang membuat napas Nania tercekat. Matanya terpaku pada sosok yang duduk di tepi ranjang. Ranti, sahabatnya. Ia tampak begitu santai. Punggungnya sedikit membungkuk saat ia menatap layar ponsel di tangannya. Rambutnya yang panjang tergerai acak-acakan. Khas orang yang baru bangun tidur di siang hari. Dan ia mengenakan sesuatu yang membuat darah Nania serasa membeku di pembuluh darahnya. Sebuah kaos oblong berwarna abu-abu tua. Pikiran Nania langsung menyangkal. Tidak mungkin. Itu hanya kaos abu-abu biasa. Banyak sekali kaos seperti itu di dunia ini. Sebuah kebetulan yang konyol. Tapi kemudian, Ranti sedikit menggeser posisi duduknya, membuat bagian depan kaos itu terlihat lebih jelas di antara celah pintu. Di sana, di dada sahabatnya, tercetak gambar dua stik figur sederhana yang sedang bergandengan tangan di bawah bulan. Di bawahnya, tulisan kecil yang familiar itu seakan melompat dan menampar wajah Nania. Kamu dan aku, cukup. Tidak mungkin. Jantung Nania berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Memukul-mukul tulang rusuknya seolah ingin melepaskan diri. Kaos itu adalah kaos keberuntungan Bagas. Kaos yang Nania berikan padanya bertahun-tahun lalu. Kaos yang baru kemarin pagi Nania lihat terlipat rapi di atas tempat tidur. Siap dimasukkan ke dalam koper untuk perjalanan dinas ke Surabaya. Bagaimana bisa kaos itu ada di sini? Di kota yang sama, membungkus tubuh sahabatnya sendiri? 1000 kemungkinan yang mustahil berkelebat di benak Nania. Apa mungkin Mas Bagas menitipkannya pada Ranti sebelum berangkat? Untuk apa? Apa mungkin Ranti meminjamnya? Kenapa harus kaos kesayangan suaminya? Apa mungkin Nania salah lihat? Mungkin matanya yang lelah karena kurang tidur sedang mempermainkannya. Ya, pasti begitu. Ini semua hanya mimpi buruk akibat kegelisahannya semalam. Nania memejamkan matanya erat-erat. Berharap saat ia membukanya lagi, pemandangan itu akan berubah. Ia akan melihat Ranti mengenakan daster lamanya yang biasa. Dan semua ini hanyalah ilusi. Ia menarik napas, lalu membuka matanya perlahan. Tidak ada yang berubah. Ranti masih di sana, dan kaos abu-abu itu masih melekat di tubuhnya. Begitu nyata hingga menyakitkan. Nania merasa mual. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuatnya sulit bernapas. Ia ingin berteriak, ingin mendobrak pintu itu dan menuntut penjelasan. Tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Kakinya terasa seperti jeli, tak mampu menopang berat badannya sendiri yang tiba-tiba terasa berkali-kali lipat. Tangannya yang terkepal di sisi tubuhnya bergetar hebat. Dan tepat di puncak kebingungan dan rasa sakitnya, saat ia berpikir bahwa tidak ada lagi hal yang bisa lebih menghancurkannya, sebuah suara decitan memecah keheningan. Suara pintu kamar mandi yang terbuka. Gerakan itu lambat, seperti dalam sebuah film. Kenop pintu berputar, pintu kayu berwarna putih itu berayun ke dalam, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Sesosok pria. Nania menahan napas. Dari sudut pandangnya yang terbatas, ia hanya bisa melihat bahu yang tegap dan rambut yang basah acak-acakan. Pria itu mengusap wajahnya dengan handuk kecil berwarna putih yang tersampir di lehernya. Lalu, pria itu berbalik, berjalan beberapa langkah menuju tempat tidur, dan seluruh dunianya runtuh. Seluruh surga yang ia bangun dengan susah payah hancur lebur menjadi debu dalam 1 detik. Itu Bagas, suaminya.
Pria yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya di Surabaya, menghadiri pameran kopi untuk masa depan mereka. Kini berdiri di kamar kos sahabatnya, hanya mengenakan celana kolor hitam. Celana kolor yang sama yang Nania lihat tadi pagi. Tubuh bagian atasnya telanjang. Tetesan air dari rambutnya yang basah mengalir turun ke dada dan perutnya. Ia tampak begitu nyaman, begitu terbiasa dengan ruangan itu, seolah itu adalah rumahnya sendiri. Waktu benar-benar berhenti. Suara klakson mobil dari jalanan di luar lenyap. Suara anak-anak yang bermain di lorong kos sirna. Satu-satunya suara yang bisa Nania dengar adalah deru darah di telinganya sendiri, keras dan memekakan. Ranti mendongak dari ponselnya saat mendengar langkah kaki Bagas. Ia tersenyum, senyum manja yang belum pernah Nania lihat sebelumnya. Lama banget, sih, mandinya, kata Ranti dengan nada merajuk yang dibuat-buat. Bagas tertawa kecil. Sebuah tawa renyah yang biasanya hanya ia perlihatkan pada Nania. Sabar dong, sayang, antre. Sayang. Panggilan itu, panggilan yang seharusnya hanya menjadi milik Nania, kini dengan mudahnya meluncur dari bibir suaminya untuk wanita lain. Untuk sahabatnya sendiri. Kata itu menghantam Nania seperti sebuah bogem mentah, membuatnya terhuyung ke belakang dan punggungnya menabrak dinding koridor yang dingin. Benturan itu menimbulkan suara pelan, namun cukup untuk membuat Bagas dan Ranti menoleh ke arah pintu. Tatapan mereka bertemu. Mata Bagas yang tadinya santai dan penuh canda, kini melebar dalam kengerian mutlak. Senyum di wajah Ranti membeku, berubah menjadi ekspresi panik dan ketakutan. Dan mata Nania, matanya hanya menatap kosong. Ia melihat wajah suaminya, pria yang ia cintai, yang ia layani, yang ia dukung semua mimpinya. Lalu ia melihat wajah sahabatnya, wanita yang ia tolong, yang ia anggap sebagai saudarinya sendiri. Mereka berdua berdiri di sana, di dalam kamar kos sempit yang dibiayai oleh uang hasil kerja keras Nania. Suaminya setengah telanjang, dan sahabatnya memakai kaos paling berharga milik suaminya. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Semua kejanggalan selama 2 hari terakhir, panggilan telepon yang singkat, pesan yang dingin, kepanikan Ranti di telepon, semua kini masuk akal. Semuanya adalah bagian dari sebuah kebohongan besar yang telah mereka rajut dengan begitu rapi di belakang punggungnya. Nania tidak merasakan apa-apa selain kehampaan yang luar biasa. Rasa sakitnya begitu besar hingga ia tidak bisa merasakannya lagi. Ia hanya berdiri di sana, di ambang pintu kamar nomor 7, menatap pemandangan neraka yang diciptakan oleh 2 orang yang paling ia percaya di dunia. Dunianya telah berakhir. Kehampaan itu hanya berlangsung sesaat. Sepersekian detik yang terasa seperti keabadian. Setelah itu, sesuatu yang lain mengambil alih. Sesuatu yang panas, liar, dan begitu kuat hingga membakar habis semua kesedihan dan keterkejutan. Amarah. Amarah murni yang belum pernah Nania rasakan seumur hidupnya. Tas berisi pakaian yang tadi dibawanya sebagai alibi jatuh dari genggamannya. Isinya tumpah ruah di lantai koridor yang kotor. Suara jatuhnya tas itu seakan menjadi peluit dimulainya sebuah perang. Nania mendorong pintu kamar itu dengan sekuat tenaga, membuatnya terbanting menghantam dinding. Suara debam yang keras itu membuat Bagas dan Ranti tersentak kaget dari kelumpuhan mereka. Jadi ini, suara Nania keluar sebagai desisan serak yang penuh racun. Jadi ini, dinas luar kota MU? Ini, presentasi penting MU. Nania melangkah masuk ke dalam kamar. Matanya menyala-nyala menatap Bagas. Ia tidak lagi melihat pria yang ia cintai. Yang ia lihat hanyalah seorang pengecut, pembohong, dan pengkhianat. Nia, aku, ini nggak seperti yang kamu lihat. Gagap Bagas, panik. Ia secara refleks mencoba menutupi tubuhnya yang setengah telanjang dengan handuk kecil di lehernya. Sebuah gerakan yang sia-sia dan menyedihkan. Tidak seperti yang aku lihat. Nania tertawa. Tawa yang terdengar mengerikan. Tanpa kegembiraan sama sekali. Mataku masih berfungsi dengan baik. Bagas, aku melihat suamiku, yang seharusnya ada di Surabaya, keluar dari kamar mandi di kos sahabatku hanya dengan memakai celana kolor. Dan aku melihat sahabatku,
Nania memalingkan tatapannya yang tajam ke arah Ranti yang kini gemetar di tepi ranjang. Memakai kaos suamiku. Kaos hadiah dariku. Apalagi yang perlu kujelaskan dari pemandangan ini? Ranti menunduk. Tak berani menatap mata Nania. Ia menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Seolah-olah kain itu bisa menyembunyikan perbuatannya yang hina. Nia, maafin aku. Aku bisa jelaskan. Cicitnya dengan suara bergetar. Jelaskan? Teriak Nania. Suaranya menggema di ruangan sempit itu. Kamu mau jelaskan apa? Ranti? Mau jelaskan bagaimana rasanya tidur dengan suami sahabatmu sendiri? Mau jelaskan bagaimana rasanya memakai kaosnya setelah kalian? Setelah kalian berbuat apa di sini? Hah! Nania maju selangkah. Amarah memberinya kekuatan. Ia menunjuk wajah Ranti dengan jari telunjuk yang gemetar. Aku yang membayar sewa kos ini. Aku yang memberimu uang makan setiap bulan saat kamu bilang kamu tidak punya uang. Aku yang membelikan laptop itu supaya kamu bisa mencari kerja. Dan ini balasanmu? Kamu mengubah tempat yang kubayarkan ini menjadi sarang perzinahan kalian. Air mata mulai mengalir di pipi Nania. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti pecahan kaca yang keluar dari tenggorokannya. Dan kamu, Bagas. Nania kembali menghadap suaminya. Uang untuk modal kedai kopimu. Dari siapa? Cicilan mobil yang kamu pakai setiap hari. Siapa yang bayar? Kamu bilang kamu mau memajukan usaha kita. Tapi ternyata uang hasil kerjaku kamu pakai untuk bersenang-senang dengan perempuan ini di belakangku. Nia, tolong, dengarkan aku dulu. Mohon Bagas, mencoba mendekat. Ini semua salah paham. Aku dan Ranti tidak ada apa-apa. Aku kesini karena... Karena apa? Potong Nania dengan cepat. Karena mobilmu mogok di depan kosnya? Karena kamu tiba-tiba rindu masakan mie instan buatan sahabatku? Jangan anggap aku bodoh. Bagas. Kemarahan Nania mencapai puncaknya. Ia melihat kaos abu-abu yang menempel di tubuh Ranti. Kaos itu, simbol cinta dan perjalanan mereka, kini telah ternoda. Tanpa berpikir panjang, Nania menerjang ke arah Ranti. Ia mencengkeram kerah kaos itu dengan kedua tangannya. Lepas, desis Nania. Lepas kaos ini. Kamu tidak pantas memakainya. Ini milikku. Semua ini milikku. Ranti menjerit ketakutan. Bagas segera bergerak untuk memisahkan mereka. Ia memegang lengan Nania, mencoba menariknya menjauh. Nia, sudah, jangan begini. Kamu menyakitinya. Aku menyakitinya? Nania melepaskan cengkeramannya pada kaos Ranti dan berbalik menghadap Bagas. Ia menatap tangan suaminya yang memegangi lengannya. Tangan yang sama yang biasa memeluknya, kini melindunginya selingkuhannya. Itu adalah batasnya. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bagas. Begitu keras hingga meninggalkan bekas merah seketika. Bagas tertegun. Tangannya terlepas dari lengan Nania. Jangan pernah sentuh aku lagi dengan tangan kotormu, kata Nania dengan suara dingin dan datar. Semua amarah yang meledak-ledak tadi kini berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Topeng-topeng mereka telah robek, dan Nania bisa melihat dengan jelas wujud asli mereka. Kalian berdua, lanjut Nania. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Kalian adalah manusia paling tidak tahu diri yang pernah aku temui. Numpang hidup dariku, makan dari hasil keringatku, tapi tega mengkhianatiku seperti ini. Kalian menjijikkan. Nania menatap sekeliling kamar itu sekali lagi. Semua terasa begitu kotor dan menyesakkan. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Ia tidak sanggup lagi melihat wajah mereka. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nania berbalik badan dan berjalan keluar dari neraka itu. Ia melangkahi pakaian-pakaian yang tadi ia bawa untuk Ranti, meninggalkannya berserakan di lantai seperti sisa-sisa kebaikannya yang telah diinjak-injak. Ia berjalan menyusuri koridor kos dengan langkah mantap, mengabaikan tatapan beberapa penghuni kos lain yang keluar karena mendengar keributan. Ia tidak peduli. Dunianya sudah hancur. Tidak ada lagi yang perlu ia pedulikan. Ia terus berjalan, masuk ke dalam mobilnya,
dan membanting pintu. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci. Untuk beberapa saat, ia hanya duduk diam di belakang kemudi, menatap kosong ke depan. Kemudian, ia menyalakan mesin mobil dan melaju pergi, meninggalkan tempat itu, meninggalkan mereka berdua, meninggalkan 13 tahun hidupnya yang ternyata penuh dengan kebohongan. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Yang ia tahu hanyalah ia harus pergi sejauh mungkin dari neraka itu. Nania tidak ingat persis bagaimana ia bisa sampai di rumah. Perjalanan dari kos Ranti adalah sebuah kabut buram yang dipenuhi klakson mobil yang samar dan lampu jalanan yang meleleh menjadi garis-garis panjang di balik air matanya yang tak henti mengalir. Ia mengemudi seperti robot. Tangannya mencengkeram kemudi dengan begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kakinya menekan pedal gas dan rem secara mekanis. Namun pikirannya berada di tempat lain. Pikirannya terjebak di kamar sempit nomor 7. Terus-menerus memutar ulang adegan neraka itu seperti kaset rusak. Wajah panik Bagas. Senyum Ranti yang membeku. Kaos abu-abu yang ternoda. Semua itu berputar tanpa henti. Setiap putaran terasa lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia memarkir mobil di garasi dengan asal-asalan. Bahkan tidak peduli jika posisinya sedikit miring. Ia mematikan mesin, namun tetap duduk di dalam mobil selama beberapa menit. Keheningan di dalam garasi terasa memekakan, hanya diisi oleh suara isak tangisnya yang tertahan. Rumah di hadapannya bukan lagi surga, bukan lagi tempat berlindung. Kini, rumah itu terasa seperti sebuah museum kebohongan. Setiap batu bata, setiap genting, setiap jendela, seakan mengejek kebodohannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nania membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Kakinya gemetar, seolah baru saja menempuh perjalanan ribuan kilometer. Ia membuka pintu depan dan masuk. Udara di dalam rumah terasa pengap dan dingin, padahal di luar cuaca cukup hangat. Aroma kopi dari pagi tadi masih sedikit tercium. Kini berbaur dengan aroma parfum Mas Bagas yang tertinggal di udara. Aroma yang dulu sangat ia sukai, yang selalu memberinya rasa nyaman, kini terasa seperti racun yang menyesakkan paru-parunya. Pandangannya menyapu ruang tamu. Di dinding, tergantung sebuah foto pernikahan berukuran besar. Nania dan Bagas tersenyum bahagia, saling berpelukan dalam balutan busana pengantin. Senyum Nania di foto itu begitu tulus. Matanya berbinar penuh cinta dan harapan. Melihatnya sekarang, Nania merasa seperti sedang menatap orang asing. Siapa wanita naif itu? Bagaimana bisa ia tidak melihat kebusukan di balik senyum pria yang memeluknya? Amarah yang tadi sempat mereda kini kembali membakar. Dengan gerakan cepat, Nania berjalan ke arah dinding, menurunkan foto itu dengan kasar, dan membantingnya ke lantai. Suara kaca yang pecah berderai memecah keheningan. Serpihannya tersebar di lantai keramik seperti kristal-kristal air mata. Nania menatap wajahnya sendiri yang terperangkap di balik retakan kaca itu, terdistorsi dan hancur. Sama seperti hatinya, ia berjalan sempoyongan menuju kamar tidur mereka. Kamar yang menjadi saksi cinta mereka, kini terasa seperti ruang penyiksaan. Ia bisa melihat lekukan tubuh Bagas di sisi kanan tempat tidur yang belum ia rapikan pagi tadi. Ia bisa mencium aromanya di bantal. Semua ini terlalu berat untuk ditanggung. Nania jatuh berlutut di samping tempat tidur, dan saat itulah tangisnya pecah. Bukan lagi isakan tertahan, melainkan raungan keputusasaan yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia memukul-pukul kasur, meluapkan semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kekecewaan yang menghimpit dadanya. Ia menangisi kepercayaannya yang telah dihancurkan. Ia menangisi tahun-tahun hidupnya yang telah ia sia-siakan untuk orang yang salah. Ia menangisi kebaikannya yang telah dimanfaatkan dengan begitu keji oleh suami dan sahabatnya sendiri. Di tengah tangisnya, kenangan-kenangan mulai menyerbu benaknya tanpa ampun. Bukan lagi kenangan indah, melainkan kenangan yang telah diracuni oleh kebenaran yang baru saja terungkap. Ia teringat malam ulang tahunnya 2 bulan lalu. Bagas mengajaknya makan malam romantis di restoran mahal. Bagas memberinya sebuah kalung indah dan berbisik, "Hanya kamu satu-satunya wanita dalam hidupku, Nia." Nania yang bodoh ini menangis haru saat itu. Sekarang, ia menyadari,
Saat itu pun Bagas mungkin sudah merencanakan pertemuan berikutnya dengan Ranti. Uang yang dipakai untuk makan malam itu, mungkin sebagian adalah uang yang seharusnya ia berikan pada Ranti sebagai bantuan. Ia teringat percakapannya dengan Ranti minggu lalu. Ranti meneleponnya sambil menangis, bercerita bahwa ia merasa sangat putus asa karena belum juga mendapat pekerjaan. Nania, dengan hati seorang sahabat, menenangkannya selama hampir 1 jam. Nania mentransfer sejumlah uang tambahan hari itu juga, sambil berkata, "Jangan sedih, Ran. Aku akan selalu ada untukmu." Sekarang, Nania merasa jijik pada dirinya sendiri. Tangisan Ranti saat itu pasti hanya sebuah sandiwara. Mungkin saja saat meneleponnya, Bagas sedang berbaring di sampingnya, menertawakan kebodohan Nania bersama-sama. Setiap kenangan indah kini memiliki sisi gelap yang mengerikan. Saat Bagas bilang lembur, apakah ia benar-benar di kantor atau di kos Ranti? Saat Ranti membatalkan janji bertemu dengan alasan tidak enak badan, apakah ia sebenarnya sedang bersama Bagas? Jaringan kebohongan mereka begitu rumit, begitu terencana, dan Nania berada tepat di tengah-tengahnya tanpa menyadari apapun. Ia merasa seperti badut yang menari bahagia di atas panggung, sementara penontonnya, suami dan sahabatnya, menertawakannya di belakang panggung. Setelah energinya habis untuk menangis, Nania bangkit dengan tubuh lemas. Matanya bengkak dan merah, kepalanya terasa berdenyut-denyut. Ia berjalan ke lemari pakaian dan membukanya. Di sana, tergantung rapi kemeja-kemeja dan celana milik Bagas, berjejer dengan gaun dan blus miliknya. Ia menarik keluar satu persatu pakaian suaminya, mencium aromanya, lalu melemparkannya ke lantai. Ia terus melakukannya hingga sisi lemari milik Bagas kosong. Tumpukan pakaian itu menggunung di lantai, tampak seperti bangkai dari sebuah pernikahan yang telah mati. Ponselnya yang tergeletak di atas nakas terus bergetar. Puluhan panggilan tak terjawab dan pesan singkat dari Mas Bagas dan Ranti. Nania mengambil ponsel itu. Ia membaca beberapa pesan pertama dengan tatapan kosong. "Nia, tolong angkat. Ini semua salah paham. Sayang, aku bisa jelaskan. Kita perlu bicara. Nia, aku mohon, jangan begini. Aku minta maaf." Maaf, kata yang begitu murah. Kata yang tidak akan pernah bisa menyembuhkan luka menganga di hatinya. Dengan jari gemetar, Nania memblokir nomor Bagas dan Ranti. Ia tidak mau mendengar suara mereka lagi. Ia tidak mau membaca kebohongan mereka lagi. Malam semakin larut, namun tidur adalah hal yang mustahil. Nania berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya yang terasa asing. Dari ruang tamu, ke dapur, lalu kembali ke kamar. Ia seperti hantu di rumahnya sendiri, dihantui oleh kenangan-kenangan palsu. Ia tidak menyalakan televisi atau musik. Ia hanya ingin ditemani oleh kesunyian, karena setidaknya kesunyian itu jujur, tidak seperti orang-orang yang ia cintai. Saat fajar mulai menyingsing, memancarkan semburat cahaya pucat melalui jendela, Nania sedang duduk di sofa ruang tamu, di antara serpihan kaca dari bingkai foto pernikahan mereka. Ia tidak tidur sedetik pun. Matanya kering, air matanya sudah habis. Rasa sakit yang membakar tadi malam kini telah mendingin, berubah menjadi bongkahan es yang tajam di dalam dadanya. Ia merasa kosong, mati rasa. Tapi di tengah kehampaan itu, sebuah benih perasaan baru mulai tumbuh. Bukan lagi amarah atau kesedihan, melainkan sebuah tekad. Tekad yang dingin dan keras seperti baja. Ia tidak akan membiarkan mereka menghancurkannya. Ia tidak akan tenggelam dalam penderitaan ini. Ia akan bangkit. Tapi sebelum itu, ia harus tahu segalanya. Ia harus tahu sedalam apa lubang kebohongan yang telah mereka gali. Malam terpanjang dalam hidupnya telah berakhir. Dan kini saatnya untuk mencari kebenaran, sepahit apapun itu. Cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui jendela tidak membawa kehangatan bagi Nania. Cahaya itu justru terasa menusuk matanya yang bengkak dan lelah, menyoroti dengan kejam kekacauan di sekelilingnya. Serpihan kaca di lantai, tumpukan pakaian Bagas yang menggunung, dan kehampaan yang terasa di setiap sudut rumah. Semalam adalah tentang meluapkan emosi,
tentang meratapi kehancuran. Hari ini adalah tentang mencari fakta. Nania bangkit dari sofa. Tubuhnya terasa kaku dan sakit. Ia berjalan ke kamar mandi, menghindari bayangannya sendiri di cermin. Ia tidak ingin melihat wanita dengan mata bengkak dan tatapan kosong itu. Ia hanya mencuci muka, membiarkan air dingin itu menyadarkannya dari sisa-sisa mimpi buruk semalam. Rasa sakit itu masih ada, berdenyut konstan di dadanya. Tetapi kini ada sesuatu yang lain yang mendorongnya. Sebuah kebutuhan untuk tahu. Sebuah keinginan untuk membongkar semua kebohongan sampai ke akarnya. Ia menyalakan laptopnya di meja makan. Bukan laptop yang biasa ia pakai untuk bekerja, melainkan laptop lama milik mereka berdua. Ia butuh akses ke semua hal yang mereka bagi bersama. Tujuan pertamanya, rekening bank bersama. Rekening yang selama ini gajinya selalu masuk ke sana. Rekening yang ia percayakan sepenuhnya pada Bagas untuk mengelola pengeluaran rumah tangga dan usaha. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nania masuk ke aplikasi internet banking. Ia membuka riwayat transaksi, bukan hanya sebulan terakhir, tapi ia menarik data selama setahun penuh. Matanya menelusuri baris demi baris angka dengan fokus yang tajam. Awalnya semua tampak normal. Pembayaran cicilan mobil, tagihan listrik, belanja bulanan. Tapi kemudian, ia mulai menemukan sebuah pola. Setiap bulan, selalu ada beberapa kali transfer ke nomor rekening yang tidak ia kenali. Jumlahnya bervariasi, terkadang 500.000, terkadang 1 juta. Keterangannya selalu dibuat samar. Biaya operasional, pembelian bahan, servis alat. Nania merasa curiga. Ia menyalin nomor rekening itu dan mencarinya di aplikasi pembayaran digital. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat nama pemilik rekening itu muncul di layar. Ranti Ayuningsih. Napas Nania tercekat. Jadi selama ini, bukan hanya uang yang Nania berikan secara pribadi, Bagas juga secara diam-diam mentransfer uang dari rekening bersama mereka ke Ranti. Uang hasil kerja keras Nania. Dengan mudahnya mereka pakai berdua. Nania terus menggulir ke bawah, dan yang ia temukan semakin membuatnya mual. Ada transaksi kartu kredit untuk sebuah kamar hotel di pinggiran kota pada tanggal 15 Juli. Nania membuka kalender di ponselnya. Tanggal 15 Juli adalah hari Selasa. Ia ingat betul hari itu. Bagas bilang harus menginap di luar kota karena ada pertemuan mendadak dengan klien penting di Bogor. Ternyata, luar kotanya hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah mereka. Ada lagi pembayaran di sebuah restoran mewah untuk 2 orang pada malam hari di akhir bulan Agustus. Nania ingat malam itu. Ia sedang lembur di kantor untuk menyelesaikan sebuah proyek besar. Bagas mengiriminya pesan bahwa ia akan makan malam bersama teman-teman lamanya. Teman lama yang ternyata adalah sahabat Nania sendiri. Setiap transaksi yang ia temukan adalah paku baru yang menancap di hatinya. Kebohongan mereka bukan hanya soal perasaan, tapi juga soal materi. Mereka telah bersekongkol untuk menggerogoti hasil jerih payahnya. Ranti, dengan drama kesusahannya, dan Bagas, dengan dalih usahanya. Mereka adalah tim yang sempurna, sepasang parasit yang hidup dari inangnya yang bodoh. Ponselnya yang ia letakkan di samping laptop kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Nia, ini aku, Bagas. Pakai nomor teman. Tolong jangan blokir. Aku mohon. Kita perlu bicara. Aku ada di depan rumah sekarang. Nania melirik ke arah jendela depan. Benar saja, mobil Bagas terparkir di seberang jalan. Ia bisa melihat siluet suaminya di dalam mobil. Untuk sesaat, ada dorongan untuk keluar dan meluapkan amarahnya lagi. Tapi ia menahannya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia hanya menarik tirai jendela hingga tertutup rapat, lalu kembali fokus pada laptopnya, mengabaikan kehadiran pria itu. Penyelidikannya berlanjut. Ia membuka galeri foto di laptop, melihat kembali foto-foto liburan mereka tahun lalu. Di sana, ada beberapa foto di mana Ranti ikut bergabung. Dengan mata yang baru, Nania bisa melihat hal-hal yang dulu ia abaikan. Cara Ranti menatap Bagas saat Nania tidak melihat. Cara tangan Bagas seolah tidak sengaja menyentuh punggung Ranti saat mereka berfoto bersama.
Semua tanda-tanda itu ada di sana, tersembunyi di depan mata. Namun ia terlalu buta untuk melihatnya. Ia bahkan memeriksa riwayat pencarian di komputer. Ia menemukan pencarian untuk hadiah untuk wanita zodiak Scorpio, zodiak Ranti, restoran romantis murah di Jakarta Selatan. Cara mengatasi istri yang terlalu sibuk bekerja. Kalimat terakhir itu terasa seperti tamparan. Jadi, mereka bahkan mencoba mencari pembenaran atas perbuatan menjijikan mereka dengan menyalahkan Nania. Selama berjam-jam Nania duduk di sana, mengumpulkan kepingan-kepingan bukti pengkhianatan mereka. Setiap bukti baru yang ia temukan tidak lagi membuatnya menangis. Ia sudah melewati fase itu. Kini, setiap bukti baru justru memperkuat tekadnya. Ia menyalin semua bukti transaksi, mengambil tangkapan layar dari semua hal mencurigakan yang ia temukan, dan menyimpannya dalam sebuah folder khusus di laptopnya. Folder yang ia beri nama, Akhir dari Segalanya. Ia sadar, ia tidak bisa melalui ini sendirian. Menghadapi dua pembohong licik itu akan menguras seluruh energinya. Ia butuh dukungan. Ia butuh seseorang yang berada di pihaknya tanpa keraguan. Ia mengambil ponselnya, melewati puluhan notifikasi pesan dan panggilan dari nomor-nomor tak dikenal yang ia yakini milik Bagas atau Ranti. Jarinya berhenti pada satu nama di kontaknya. Mbak Anita. Kakaknya. Nania ragu sejenak. Ia malu. Ia merasa gagal sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita. Tapi rasa malunya kalah oleh kebutuhannya untuk diselamatkan dari jurang ini. Dengan napas yang berat, ia menekan tombol panggil. Panggilan itu langsung diangkat. Halo, Nia? Tumben pagi-pagi telepon. Ada apa? Suara ceria kakaknya terdengar dari seberang. Nania membuka mulutnya untuk menjawab. Tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah isak tangis yang kembali pecah. Isak tangis yang kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kelelahan dan rasa putus asa yang mendalam. Nia, kamu kenapa? Kamu nangis? Suara Mbak Anita berubah menjadi panik. Nia, bicara sama Mbak. Ada apa? Di tengah isak tangisnya, Nania akhirnya berhasil mengeluarkan beberapa kata yang akan mengubah hidupnya selamanya. Mbak, tolong aku. Bagas selingkuh. Telepon itu masih menempel di telinga Nania bahkan setelah panggilannya berakhir. Suara isak tangisnya perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang berat. Di seberang sana, kakaknya, Anita, tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan semua cerita Nania yang keluar putus-putus di antara isak tangis. Sesekali menyela dengan pertanyaan singkat yang tajam. Di akhir cerita, Anita hanya berkata, "Jangan kemana-mana. Jangan buka pintu untuk siapapun. Mbak kesana sekarang." Kurang dari 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Anita turun dengan tergesa-gesa. Ia tidak perlu mengetuk. Nania sudah menunggunya di balik pintu, dan begitu pintu terbuka, Nania langsung menghambur ke dalam pelukan kakaknya. Di sanalah, di dalam dekapan yang familiar dan aman itu, Nania kembali menangis. Ia melepaskan semua sisa-sisa kesedihan dan ketakutan yang masih bersarang di dadanya. Anita, yang usianya terpaut 5 tahun lebih tua, membiarkan adiknya menangis sepuasnya. Ia mengusap punggung Nania dengan lembut. Namun matanya menatap tajam ke sekeliling rumah. Ia melihat bingkai foto yang pecah di lantai, tumpukan pakaian yang menggunung di kamar, dan mata Nania yang bengkak. Amarah yang dingin terlihat jelas di wajahnya. Anita selalu menjadi pelindung Nania sejak mereka kecil, dan melihat adiknya dihancurkan seperti ini menyulut api dalam dirinya. Sudah, kata Anita pelan setelah tangis Nania mereda. Sekarang cuci mukamu. Kita hadapi ini bersama-sama. Kehadiran Anita memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Nania. Ia tidak lagi merasa sendirian. Setelah membersihkan wajahnya, Nania duduk di meja makan bersama kakaknya. Ia menunjukkan semua bukti yang telah ia kumpulkan di laptop. Anita melihat semuanya dengan ekspresi mengeras. Setiap bukti transaksi, setiap foto, setiap riwayat pencarian, ia perhatikan dengan saksama. Bajingan, desis Anita pelan. Mereka melakukan ini dengan sangat terencana.
Ini bukan hilaf, Nia. Ini kejahatan. Saat itu juga, ponsel Nania yang tergeletak di meja kembali bergetar. Sebuah nomor baru lagi. Anita mengambil ponsel itu. Ini pasti dia lagi. Dia masih di luar. Nania mengangguk lemah. Tadi aku lihat mobilnya di seberang jalan. Baik, kata Anita dengan nada tegas. Kita selesaikan ini sekarang. Kamu tidak bisa terus-terusan bersembunyi. Hadapi dia, katakan apa maumu, dan usir dia dari sini. Mbak akan ada di sampingmu. Nania ragu. Ia tidak yakin apakah ia siap melihat wajah Bagas lagi. Tapi melihat tatapan kakaknya yang penuh keyakinan, Nania mengangguk. Ia harus melakukan ini. Anita membuka pintu depan. Bagas, yang sepertinya sudah menunggu kesempatan ini, langsung keluar dari mobilnya dan berjalan cepat mendekati rumah. Wajahnya tampak kuyu dan putus asa. Nia, sayang, panggilnya. Namun langkahnya terhenti saat melihat Anita berdiri di ambang pintu seperti seorang penjaga. Masuk, kata Anita dingin, tanpa basa-basi. Bagas masuk ke dalam rumah dengan ragu-ragu. Ia melihat Nania duduk di meja makan, menatapnya dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Ia melihat serpihan kaca di lantai. Suasana di dalam rumah terasa begitu dingin dan mencekam. Nia, aku. Duduk. Potong Nania. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Ini bukan lagi suara istri yang patah hati, melainkan suara seorang hakim yang akan membacakan vonis. Bagas duduk di kursi di seberang Nania. Anita berdiri di samping adiknya, melipat tangan di dada, tidak melepaskan pandangannya yang tajam dari iparnya itu. Aku tidak akan bertanya kenapa. Nania memulai. Suaranya stabil dan kuat, membuat dirinya sendiri terkejut. Karena alasan apapun yang kamu berikan tidak akan ada artinya lagi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah tahu semuanya. Nania memutar laptopnya menghadap Bagas. Ia membuka folder, akhir dari segalanya, dan menunjukkan isinya satu persatu. Riwayat transfer ke rekening Ranti, tagihan kartu kredit untuk kamar hotel, bukti pembayaran makan malam romantis mereka. Wajah Bagas memucat setiap kali sebuah bukti baru muncul di layar. Ia mencoba menyela, mencoba menyangkal, tapi Nania terus berbicara dengan tenang, menjabarkan setiap kebohongan yang telah ia bongkar. Jadi, jangan coba-coba bilang ini salah paham, lanjut Nania. Jangan coba-coba bilang kalian tidak ada apa-apa. Semua angka dan tanggal ini tidak bisa berbohong. Setelah semua bukti ditunjukkan, keheningan menyelimuti ruangan. Bagas menunduk, tak mampu menatap mata istrinya. Ia tahu ia sudah tertangkap basah. Strateginya pun berubah. Ia mulai menangis. Air mata buaya yang dirancang untuk menimbulkan belas kasihan. Nia, aku minta maaf. Isaknya, aku hilaf. Sayang, aku benar-benar hilaf. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku saat itu. Semua itu tidak ada artinya dibandingkan kamu. Ia bangkit dari kursinya, berlutut di samping Nania, dan mencoba meraih tangan istrinya. Nania menarik tangannya dengan cepat. Jangan sentuh aku. Tolong maafkan aku. Nia, beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku akan putuskan Ranti sekarang juga. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Rengeknya. Seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Nania hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Ia pernah melihat tangisan ini sebelumnya. Tangisan saat mereka bertengkar kecil. Tangisan saat ia merasa bersalah karena hal sepele. Tapi tangisan kali ini terasa begitu palsu, begitu menjijikan. Melihat permohonannya tidak berhasil, Bagas mencoba taktik terakhirnya. Taktik yang paling kejam dan paling menyakitkan. Gaslighting. Ia berhenti menangis, lalu menatap Nania dengan ekspresi terluka. Tapi, Nia, jujur saja, aku merasa kesepian selama ini, katanya dengan suara lirih. Kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Kamu pulang malam, seringkali sudah lelah. Kita jadi jarang bicara. Aku butuh teman, dan Ranti. Ranti ada di sana untuk mendengarkan. Itu dia, pisaunya.
Pisau yang ia putar tepat di luka Nania. Ia mencoba membalikan keadaan. Mencoba membuat Nania merasa bersalah. Amarah yang tadi berhasil Nania kendalikan kini kembali membara. Tapi ia tidak berteriak. Ia justru tersenyum. Senyum sinis yang penuh dengan rasa sakit. "Jadi ini salahku?" tanya Nania pelan. "Salahku karena aku bekerja keras? Bekerja keras untuk membayar cicilan rumah ini? Untuk memodali kedai kopimu? Untuk membiayai hidup sahabatku yang ternyata tidur denganmu? Begitu, Bagas. Bukan begitu maksudku. Tapi..." "Cukup," potong Anita dengan suara keras. Sudah tidak tahan lagi dengan sandiwara itu. "Kamu sudah menghancurkan hati adikku. Jangan coba-coba meracuni pikirannya juga. Semua yang kamu katakan itu hanya alasan untuk menutupi sifatmu yang tidak tahu berterima kasih." Kata-kata Anita seakan menyadarkan Nania sepenuhnya. Sisa-sisa cinta atau kenangan baik yang mungkin masih ada untuk pria di hadapannya itu menguap seketika. Yang tertinggal hanyalah rasa jijik dan penghinaan. Pria ini tidak hanya mengkhianatinya. Ia bahkan tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahannya sendiri. Ia menyalahkan Nania atas perselingkuhannya. Nania berdiri dari kursinya. Ia menatap lurus ke mata Bagas yang masih berlutut di lantai. "Aku mau kita cerai," ucapnya. 3 kata itu keluar dari mulutnya dengan begitu mantap, begitu final. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Wajah Bagas berubah drastis. Keputusasaan yang dibuat-buat itu kini menjadi kepanikan yang nyata. "Nia, jangan bilang begitu. Aku cinta sama kamu." "Cintamu itu sampah," balas Nania dingin. "Sekarang, aku mau kamu pergi dari rumah ini. Ambil mobilmu, dan pergi. Jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Tapi barang-barangku akan aku urus," potong Nania. "Pergi sekarang, atau aku akan panggil satpam untuk menyeretmu keluar." Dengan bantuan tatapan membunuh dari Anita, Bagas akhirnya sadar bahwa ia telah kalah. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan lunglai, ia bangkit berdiri. Ia menatap Nania sekali lagi, berharap menemukan secercah keraguan di mata istrinya. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding baja yang kokoh. Ia berjalan menuju pintu, dan saat itulah ponsel Nania kembali berdering. Nama Ranti muncul di layar. Sepertinya wanita itu belum menyerah. Anita mengambil ponsel itu, mengangkat panggilannya, dan mengaktifkan mode pengeras suara. "Nia, tolong, angkat telepon dari Bagas. Dia stres banget. Kalian jangan gegabah." Nania menatap Bagas yang membeku di dekat pintu. "Dengar itu? Bahkan sampai detik ini, kalian masih saling melindungi. Sekarang kamu tahu kenapa aku muak. Pergi." Tanpa sepatah kata lagi, Bagas membuka pintu dan pergi. Nania dan Anita mendengarkan suara mesin mobilnya yang menyala lalu menjauh, hingga hilang ditelan keheningan. Pintu itu tertutup. Babak pertama dari neraka ini telah berakhir. Nania bersandar di dinding, tubuhnya gemetar karena kelelahan. Tapi untuk pertama kalinya dalam 2 hari terakhir, ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Keputusan pahit itu telah dibuat. Ia harus pergi dari kehidupan pria itu. Atau lebih tepatnya, pria itu yang harus pergi dari kehidupannya. Setelah suara mobil Bagas benar-benar lenyap, keheningan yang tertinggal di dalam rumah terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam karena ketegangan, melainkan keheningan yang hampa, seperti sebuah ruangan setelah badai berlalu. Nania masih bersandar di dinding. Napasnya terengah-engah seolah baru saja menyelesaikan lari maraton. Anita menghampirinya dan memeluknya dengan erat. "Kamu hebat, Nia. Kamu sangat kuat," bisik Anita di telinganya. Nania tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, menyerap kekuatan dari pelukan kakaknya. Ia merasa kosong, lelah, tetapi juga lega. Beban terberat dari konfrontasi itu telah terangkat. Mereka duduk di sofa selama beberapa waktu tanpa bicara. Hanya ditemani oleh suara detak jam di dinding yang seakan menghitung detik-detik pertama dari kehidupan baru Nania. "Sekarang apa?" tanya Anita pelan, memecah keheningan. "Apa yang mau kamu lakukan?"
Nania menatap sekeliling rumahnya. Matanya berhenti pada tumpukan pakaian Bagas di lantai kamar. Setiap helai kain itu terasa seperti hantu dari masa lalunya, mengejeknya dalam diam. "Aku ingin dia lenyap dari sini," jawab Nania dengan suara serak. "Semua jejaknya. Aku tidak mau melihat apapun yang mengingatkanku padanya." Anita mengangguk mengerti. "Baik, kita lakukan sekarang. Di mana kamu simpan kantong sampah yang besar?" Itulah awal dari sebuah ritual pembersihan. Bukan sekadar membersihkan rumah, tapi membersihkan jiwa. Anita mengambil beberapa gulung kantong sampah plastik hitam berukuran besar dari dapur, sementara Nania berdiri di ambang pintu kamar tidur, mengumpulkan kekuatan untuk memulai. Langkah pertama adalah yang paling berat. Ia berjalan ke tumpukan pakaian di lantai. Tangannya terulur untuk mengambil kemeja batik yang tergeletak paling atas. Kemeja yang Bagas kenakan saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan orang tua Nania. Nania ingat betul betapa bangganya ia saat itu, menggandeng suaminya yang tampak begitu gagah. Kenangan itu muncul begitu jelas, begitu indah, sebelum kemudian dirusak oleh pikiran baru. Apakah saat di toilet tadi ia sedang bertukar pesan mesra dengan Ranti? Dengan napas tertahan, Nania meremas kemeja itu dan memasukkannya dengan kasar ke dalam kantong sampah. Satu persatu, pakaian itu menyusul. Kaos-kaos santai yang biasa Bagas pakai di akhir pekan, celana jeans favoritnya, kemeja-kemeja kerjanya yang selalu Nania setrika dengan rapi. Setiap benda memiliki ceritanya sendiri, dan setiap cerita itu kini harus ia paksa untuk berakhir. Anita membantunya dalam diam. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengambil pakaian dari lemari, melipatnya sekadarnya, lalu memasukkannya ke kantong yang sama. Ia mengerti bahwa ini adalah proses yang harus Nania lalui sendiri. Dari kamar tidur, mereka pindah ke kamar mandi. Di depan cermin, masih ada sikat gigi Bagas yang bersanding dengan sikat gigi Nania. Sebuah simbol kebersamaan yang kini terasa begitu ironis. Nania mengambil sikat gigi itu, bersama dengan pasta gigi, sabun cukur, dan parfumnya. Aroma parfum itu menguar saat Nania memasukkannya ke dalam kantong. Aroma yang dulu membuatnya merasa aman, kini membuatnya mual. Ia menyapu bersih semua barang-barang itu dari meja wastafel, tidak menyisakan satupun. Selanjutnya adalah ruang kerja kecil di sudut rumah. Di sana ada rak buku yang berisi beberapa novel fiksi ilmiah kesukaan Bagas, di samping buku-buku bisnis milik Nania. Nania menurunkan semua buku milik Bagas. Ia bahkan menemukan beberapa foto kecil mereka berdua yang diselipkan di antara halaman buku. Foto saat mereka berlibur ke Bali. Foto saat wisuda Nania. Tanpa ragu, Nania melemparkan semuanya ke dalam kantong sampah. Kenangan-kenangan itu sudah tidak ada harganya. Proses ini berlangsung selama berjam-jam. Setiap laci yang dibuka, setiap lemari yang diperiksa, selalu ada jejak Bagas yang harus disingkirkan. Sepatu-sepatunya di rak, jam tangannya di atas nakas, bahkan beberapa cangkir kopi favoritnya di dapur. Semuanya tanpa ampun dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Kantong-kantong itu semakin lama semakin banyak. 1, 2, 5, 7. Kantong-kantong hitam itu seakan menelan semua bukti dari 3 tahun pernikahan dan 10 tahun hubungan mereka. Nania bekerja seperti mesin, tanpa emosi. Ia sudah menangis terlalu banyak. Kini yang ada hanyalah keinginan untuk membersihkan. Di dasar sebuah laci di meja samping tempat tidur, tangan Nania menyentuh sesuatu yang lembut. Ia menariknya keluar. Itu adalah kaos abu-abu. Kaos keramat itu. Nania tidak tahu bagaimana kaos itu bisa ada di sini. Mungkin Bagas membawanya pulang dari kos Ranti setelah konfrontasi kemarin. Mungkin ia berniat menyembunyikannya. Nania memegang kaos itu di tangannya. Ia menatap gambar 2 stik figur yang bergandengan tangan di bawah bulan. Tulisan, "Kamu dan aku, cukup," seakan mengejeknya dengan kejam. Dulu, tulisan itu adalah janji. Janji kesederhanaan dan kebersamaan yang abadi. Sekarang, tulisan itu adalah sebuah kebohongan besar. Nyatanya, Nania saja tidak pernah cukup untuk Bagas. Untuk sesaat, Nania ingin merobek-robek kaos itu hingga menjadi serpihan.
Ia ingin membakarnya hingga menjadi abu. Tapi kemudian ia sadar, itu tidak perlu. Kaos ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Ia hanyalah selembar kain usang yang dipenuhi kenangan palsu. Dengan tatapan dingin, Nania menggulung kaos itu dan melemparkannya ke dalam kantong sampah yang sudah hampir penuh. Itulah tempatnya. Di antara sampah-sampah lainnya. Sore harinya, pekerjaan mereka selesai. 7 kantong sampah hitam yang besar dan berat berjejer rapi di dekat pintu depan. Siap untuk dibuang. Nania dan Anita berdiri menatap hasil kerja mereka. Rumah itu terasa lebih luas, lebih kosong, tetapi juga lebih ringan. Udaranya terasa lebih bersih. Sudah semua? Tanya Anita. Nania mengangguk. Sudah. Tidak ada lagi miliknya yang tersisa di sini. Ia menatap kantong-kantong sampah itu. Di dalamnya bukan hanya ada pakaian dan barang-barang. Di dalamnya ada tahun-tahun hidupnya. Ada cinta, kepercayaan, dan mimpi-mimpinya. Semua dikemas menjadi satu, siap untuk dibuang ke tempat sampah. Sebuah akhir yang menyedihkan, tetapi juga perlu. Sekarang, ayo kita makan. Kamu belum makan apa-apa sejak kemarin, kata Anita sambil merangkul bahu adiknya. Nania membiarkan dirinya dipapah menuju dapur. Ia merasa lelah sampai ke tulang, tetapi di tengah kelelahan itu, ia merasakan secercah perasaan aneh yang sudah lama tidak ia rasakan. Sebuah perasaan damai. Dengan menyingkirkan semua jejak fisik Bagas, ia merasa telah mengambil langkah pertama yang nyata untuk merebut kembali hidupnya, rumahnya, dan dirinya sendiri. Badai mungkin belum sepenuhnya berlalu, tetapi setidaknya, ia telah berhasil membersihkan puing-puingnya. 6 bulan berlalu sejak Nania mengusir Bagas dari hidupnya. 6 bulan yang terasa seperti perpaduan antara lari maraton dan berjalan di atas pecahan kaca. Setelah hari pembersihan itu, Nania tidak sanggup lagi tinggal di rumah yang telah menjadi saksi bisu pengkhianatan itu. Dengan bantuan Anita, ia memutuskan untuk menjual rumah itu dan untuk sementara waktu tinggal di apartemen kecil milik kakaknya. Kantong-kantong sampah berisi barang-barang Bagas telah diangkut oleh seorang perantara yang ditunjuk pengacara Nania. Nania tidak pernah lagi berkomunikasi langsung dengan Bagas. Semua urusan kini melewati jalur hukum. Proses perceraian berjalan lambat dan menyakitkan. Nania harus menceritakan kembali detail-detail memalukan itu kepada pengacaranya. Seorang wanita paruh-baya yang tegas namun penuh empati bernama Ibu Susan. Nania menyerahkan semua bukti yang ia kumpulkan. Salinan rekening koran yang menunjukkan aliran dana ke rekening Ranti, tagihan kartu kredit untuk hotel dan restoran, serta beberapa tangkapan layar dari percakapan lama yang kini terasa janggal. Ibu Susan mempelajari semuanya dengan saksama dan meyakinkan Nania bahwa posisinya sangat kuat. Meski begitu, pihak Bagas tidak tinggal diam. Melalui pengacaranya, Bagas menuntut pembagian harta Gonogini yang menurut Nania sangat tidak masuk akal. Ia mengklaim bahwa kedai kopi itu adalah 100% hasil jerih payahnya dan Nania tidak berhak atas keuntungan apapun. Ia bahkan menuntut setengah dari hasil penjualan rumah, dengan alasan bahwa selama pernikahan ia juga turut berkontribusi secara non-material. Ini konyol, kata Nania pada Anita suatu malam, setelah membaca surat dari pengacara Bagas. Kontribusi non-material apa? Kebohongan? Sakit hati? Dia hanya panik. Nia, jawab Anita menenangkan. Dia tahu dia tidak akan bisa hidup enak lagi tanpa uangmu. Jadi dia akan mencoba segala cara untuk mendapatkan apa yang ia bisa. Serahkan saja semuanya pada Bu Susan. Hari ini adalah jadwal mediasi pertama mereka. Pertemuan tatap muka pertama sejak hari yang menentukan itu. Nania berjalan memasuki ruang mediasi di pengadilan agama dengan jantung berdebar kencang. Anita dan Bu Susan mengapitnya di sisi kanan dan kiri, memberinya kekuatan. Nania mengenakan blus sederhana berwarna biru tua. Warnanya yang solid seakan menjadi perisai bagi kerapuhan hatinya. Di dalam ruangan, Bagas sudah duduk di seberang meja, didampingi pengacaranya. Dan yang membuat darah Nania mendidih, di kursi di belakang Bagas, duduk Ranti. Wanita itu mengenakan pakaian yang lebih bagus dari yang biasa ia pakai. Rambutnya ditata rapi, dan ia membawa sebuah tas tangan yang tampak mahal. Ia ada di sana,
Di sebuah proses hukum perceraian sahabatnya sendiri, duduk di pihak pria yang telah berselingkuh dengannya. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, hanya sebuah ekspresi angkuh yang seolah berkata, "Aku pemenangnya." Wajah tanpa malu. Itulah dua kata yang terlintas di benak Nania. Mediasi berjalan alot. Pengacara Bagas terus-menerus mengungkit kesibukan Nania yang membuat kliennya terlantar. Bagas sendiri lebih banyak diam, sesekali memasang wajah sedih dan teraniaya. Nania mengikuti instruksi Bu Susan, tetap tenang. Ia tidak terpancing emosi. Saat gilirannya bicara, ia hanya menyatakan dengan tegas apa yang ia inginkan. "Saya hanya menuntut apa yang menjadi hak saya," kata Nania dengan suara datar. "Rumah itu dibeli dengan uang saya jauh sebelum kami menikah. Usaha kedai kopi itu dibangun dengan modal dari tabungan pribadi saya. Semua buktinya ada. Saya bersedia memberikan sebagian kecil keuntungan dari kedai kopi itu sebagai bentuk pesangon, tapi saya tidak akan memberikan setengahnya. Itu tidak adil." Mediasi berakhir tanpa hasil. Jalan buntu. Mau tidak mau, mereka harus melanjutkannya ke persidangan. Saat Nania dan pihaknya berjalan keluar ruangan, Ranti dengan sengaja berdiri dan menatap Nania. "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Nia," katanya dengan suara manis yang dibuat-buat. Nania berhenti melangkah. Ia berbalik dan menatap lurus ke mata wanita yang pernah ia sebut sahabat itu. "Kebahagiaan tidak ditemukan dengan cara mencurinya dari orang lain, Ranti," balas Nania dingin, sebelum kemudian melanjutkan langkahnya, meninggalkan Ranti yang terdiam dengan senyum palsu yang memudar di wajahnya. Bulan-bulan berikutnya adalah serangkaian persidangan yang melelahkan. Pengacara Bagas mencoba berbagai cara untuk menyudutkan Nania. Mereka bahkan menghadirkan Ranti sebagai saksi, yang dengan lancar bercerita di bawah sumpah tentang bagaimana Nania adalah istri yang dingin dan tidak perhatian, dan bagaimana Bagas seringkali curhat padanya tentang kesepian yang ia rasakan. Nania mendengarkan semua kebohongan itu dari kursinya. Tangannya terkepal erat di pangkuannya. Rasanya seperti menonton sebuah pertunjukan teater yang absurd dan menyakitkan. Namun, Bu Susan adalah pengacara yang ulung. Ia mematahkan setiap kesaksian palsu itu dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Ia menunjukkan bukti transfer uang dari Nania ke Ranti, membuktikan bahwa Ranti memiliki motif finansial yang jelas. Ia menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan mereka yang membuat klaim hanya teman curhat menjadi sebuah lelucon. Hari ini adalah sidang putusan. Babak terakhir dari drama panjang ini. Nania duduk dengan punggung tegak, menatap lurus ke arah hakim. Ia tidak lagi melirik ke arah Bagas atau Ranti yang duduk di seberang. Mereka tidak lagi penting. Yang penting adalah kebebasannya. Hakim membacakan pertimbangannya dengan suara yang monoton, merangkum semua kesaksian dan bukti yang telah disajikan selama berbulan-bulan. Nania menahan napas. Ia mendengar hakim menyatakan bahwa bukti perselingkuhan yang diajukan pihak penggugat, Nania, sangat kuat dan meyakinkan. Ia mendengar hakim menyatakan bahwa kontribusi finansial penggugat dalam aset bersama terbukti jauh lebih besar. Lalu, tibalah momen itu. Suara ketukan palu yang terdengar 3 kali. Tok, tok, tok. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat. Saudari Nania Pratiwi. Terhitung sejak hari ini, pernikahan antara penggugat dan tergugat, Saudara Bagas Prasetya, dinyatakan putus karena perceraian. Selesai. Akhirnya selesai. Beban yang selama ini menghimpit pundak Nania seakan terangkat. Ia tidak merasa ingin melompat gembira. Ia tidak merasa ingin tertawa. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Sebuah kelegaan yang sunyi dan dalam. Hakim melanjutkan dengan pembagian aset, yang sebagian besar keputusannya berpihak pada Nania. Kedai kopi itu jatuh sepenuhnya ke tangan Nania sebagai pengganti modal yang telah ia keluarkan. Dan rumah itu dinyatakan sebagai aset pribadi Nania. Bagas hanya mendapatkan mobil yang cicilannya selama ini Nania yang bayarkan. Sebuah kekalahan telak baginya. Setelah sidang ditutup, Nania berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat ekspresi wajah Bagas atau Ranti. Ia tidak peduli lagi. Di luar, Anita sudah menunggunya.
Ia langsung memeluk adiknya dengan erat. "Selamat, Nia. Kamu bebas," bisik Anita. Nania mengangguk. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Senyum yang kecil dan sedikit getir, tapi tulus. Saat ia berjalan menyusuri koridor pengadilan yang ramai, ia merasa seperti baru saja keluar dari sebuah terowongan yang panjang dan gelap. Di ujung sana, ada cahaya. Ia belum tahu apa yang menantinya di sana, tapi ia tahu satu hal. Ia akan berjalan menuju cahaya itu sendirian, dengan kepala tegak, dan ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. 1,5 tahun setelah ketukan palu itu membebaskannya, Nania berdiri di balkon apartemen barunya. Di tangannya, ada secangkir teh melati hangat, bukan lagi kopi. Ia telah menjual kedai kopi itu beberapa bulan setelah perceraiannya resmi. Ia tidak sanggup mempertahankannya. Setiap sudut tempat itu terlalu syarat dengan kenangan akan mimpi yang dibangun bersama seorang pembohong. Ia menjualnya dengan harga bagus dan menginvestasikan uangnya. Apartemen ini adalah awal yang baru. Tidak semewah rumahnya yang dulu, tapi terasa jauh lebih nyaman. Setiap perabot, setiap hiasan dinding, setiap warna cat adalah murni pilihannya. Tidak ada lagi jejak selera atau kenangan orang lain. Di dinding ruang tamunya, tidak ada foto pernikahan. Yang ada adalah sebuah lukisan abstrak besar dengan sapuan warna-warna cerah yang ia beli dari seorang seniman jalanan. Lukisan itu tidak memiliki makna yang jelas, dan justru itulah yang Nania sukai. Hidupnya kini adalah kanvas kosong, dan ia bebas melukis apapun yang ia inginkan di atasnya. Karirnya di perusahaan konstruksi semakin menanjak. Setelah badai dalam kehidupan pribadinya berlalu, Nania menyalurkan semua energi dan fokusnya pada pekerjaan. Ia berhasil memimpin sebuah proyek besar pembangunan jembatan antar provinsi, sebuah pencapaian yang membuatnya sangat dihormati di kantor. Kesibukannya bukan lagi pelarian, melainkan sebuah gairah. Ia menemukan kembali kebanggaan dalam kompetensi dan kemandiriannya. Akhir pekan tidak lagi ia habiskan dengan meratapi kesendirian. Ia bergabung dengan sebuah komunitas pendaki gunung. Setiap beberapa minggu sekali, ia dan teman-teman barunya akan pergi menjelajahi keindahan alam. Ia menemukan kedamaian dalam suara angin yang berdesir di antara pepohonan dan kepuasan saat berhasil mencapai puncak. Berdiri di puncak gunung, menatap dunia yang terhampar di bawahnya, membuatnya sadar betapa kecil masalah-masalahnya dulu. Tentu saja, luka itu tidak sepenuhnya hilang. Ia tidak akan pernah bisa menghapus pengkhianatan itu dari ingatannya. Luka itu telah menjadi bagian permanen dari dirinya, seperti bekas luka di kulit yang tidak akan pernah pudar. Terkadang, saat ia sendirian di malam hari, atau saat mendengar lagu tertentu yang mengingatkannya pada masa lalu, rasa sakit itu masih bisa muncul. Sebuah tusukan tajam yang singkat, pengingat akan kerapuhannya. Ia juga menjadi lebih berhati-hati. Tembok di sekeliling hatinya kini jauh lebih tinggi dan lebih tebal. Ia sulit untuk percaya pada orang baru, terutama pria. Beberapa rekan kerja mencoba mendekatinya, tapi Nania selalu menjaga jarak. Ia belum siap. Mungkin ia tidak akan pernah siap. Dan ia sadar, itu tidak apa-apa. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dalam bentuk pasangan. Kebahagiaan bisa datang dari secangkir teh di pagi hari, dari tawa sahabat-sahabat barunya, dari kepuasan menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dari pemandangan matahari terbit di puncak gunung. Lalu bagaimana kabar mereka? Nania tidak pernah secara aktif mencari tahu, tapi dunia terkadang begitu sempit. Suatu hari, seorang teman lama yang tidak tahu detail perceraiannya, dengan santai bercerita bahwa ia bertemu Bagas dan Ranti di sebuah mall. Mereka kelihatan agak berantakan. "Nia," kata temannya itu. Katanya kedai kopi yang dulu punya Bagas sudah tutup. Sekarang dia kerja jadi marketing lagi. Ranti juga kelihatannya nggak kerja. Mereka sempat bertengkar kecil di depanku soal uang. Agak canggung, sih. Mendengar cerita itu, Nania tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, tidak ada dendam. Yang ada hanyalah ketidakpedulian. Mereka hanyalah dua orang asing dari masa lalunya yang kini tengah menjalani karma dari perbuatan mereka sendiri.
Hubungan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah menghasilkan kebahagiaan sejati. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Suatu sore, saat sedang membereskan gudang kecil di apartemennya, Nania menemukan sebuah kotak tua berisi barang-barang dari rumah lamanya yang lupa ia buang. Di dalamnya, ada beberapa album foto lama. Tangannya berhenti pada sebuah foto dari masa-masa awal mereka berpacaran. Di foto itu, Nania dan Bagas sedang tertawa lepas, mengenakan kaos pasangan. Nania menatap wajah gadis di foto itu. Gadis yang begitu polos, penuh cinta, dan begitu mudah percaya. Ia tidak lagi membenci gadis itu karena kebodohannya. Sebaliknya, ia merasakan gelombang kasih sayang padanya. Gadis itu telah melalui neraka, tetapi ia berhasil bertahan. Ia telah hancur berkeping-keping, tetapi ia berhasil membangun kembali dirinya menjadi versi yang jauh lebih kuat. Nania tidak merobek foto itu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu menutup kembali album itu dan menyimpannya di dalam kotak. Itu adalah bagian dari perjalanannya, bagian dari sejarah yang membentuk dirinya hari ini. Kembali ke balkon apartemennya, Nania menyesap tehnya yang terakhir. Matahari pagi mulai menghangatkan kulitnya. Di bawah sana, kota mulai menggeliat. Hiruk-pikuk kehidupan dimulai. Nania menarik napas dalam-dalam, merasakan udara pagi yang segar memenuhi paru-parunya. Ia sendirian, tetapi ia tidak pernah merasa lebih utuh. Pengkhianatan itu adalah badai yang merenggut segalanya darinya, tapi setelah badai itu berlalu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, kekuatan dirinya sendiri. Luka itu akan selalu ada, tetapi kini ia tahu, luka itu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia telah selamat. Dan di hadapannya, terbentang sebuah lembaran baru, sebuah kanvas kosong yang siap ia lukis dengan warna-warni kebahagiaannya sendiri.